Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bisnis Digital Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018. Kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai infrastruktur dan strategi bisnis digital. Sebelumnya, kelompok 3 akan perkenalan terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Taprihanto dengan NIM 7101418277. Kemudian ada Sukma Devi Arianti dengan NIM 7101418026. Lalu ada Hanik Malihati Nikmah dengan NIM 7101418088. Kemudian Dewi Sekar Ayu dengan NIM 7101418092. Lalu Egasih Prihantika Wiharto dengan NIM 7101418142. Kemudian ada Widya Nur Hasanah dengan NIM 7101418230. Lalu yang terakhir ada Silky Risi Dayana dengan NIM 7101418258. Definisi infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur bisnis digital yang memadai sangat penting untuk semua bisnis online baru dan juga perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi ke bisnis digital. Menurut Kenneth C. Loudon dan Carol G. Trevor, infrastruktur adalah segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis atau bisnis digital. Infrastruktur e-bisnis atau bisnis digital adalah struktur fisik yang menjadi dasar dan mendukung kegiatan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, agar dapat mencapai tujuan yang ingin diterapkan. Jadi, infrastruktur bisnis adalah arsitektur, hardware, software, konten, data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis atau bisnis digital yang memadai untuk karyawan, pelanggan, dan juga mitra. Selanjutnya ada infrastruktur dasar e-bisnis. Sebuah e-bisnis haruslah memiliki infrastruktur dasar yang memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas yang tinggi. Hal tersebut sangatlah penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan maupun mitra e-bisnisnya. Selanjutnya adalah infrastruktur e-bisnis yang terdiri dari 5 layer. Yang pertama adalah e-business service application. Hal ini merupakan salah satu bentuk strategi bisnis dengan konsep memberikan pelayanan kepada pelanggan dan sebuah cara untuk mencapai target penggunaan aplikasi. Contohnya adalah CRM. Yang kedua adalah sistem software, yang mana merupakan perangkat lunak pendukung proses e-bisnis. Contohnya adalah web browser dan server software. Ketiga adalah transport or network. Ini adalah sebuah peralatan jaringan yang mempermudah kegiatan e-bisnis. Contohnya adalah physical network. Yang keempat adalah storage, yang mana merupakan sebuah penyimpanan data baik di dalam server ataupun penyimpanan sementara. Contohnya adalah RAM. Yang terakhir adalah content and data, yang mana merupakan lapisan yang mencakup isi data tersimpan, baik data konsumen, data transaksi, dan sebagainya. Contohnya adalah web content dan data transaksi. Dalam infrastruktur e-bisnis terdapat dua komponen utama yang berperan penting, yaitu satu, ada technical e-business infrastructure yang berperan penting sebagai jejaring telekomunikasi bisnis antara perusahaan dengan para konsumen ataupun melakukan operasi internal. Nah, komponennya ini terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur e-business. Itu antara lain ada hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Nah, untuk komponen penting yang kedua ada Human e-Business Infrastructure yang berperan penting untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi bisnis dalam suatu perusahaan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Komponennya yaitu ada keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan ada pengetahuan. Nah, jadi kedua komponen tadi digabungkan untuk menghasilkan layanan e-bisnis yang secara khas akan berbeda-beda di setiap perusahaan. Selanjutnya yaitu ada strategi bisnis digital. Strategi digital sendiri adalah proses penentuan visi, tujuan, peluang, dan inisiatif sebuah organisasi baik bisnis maupun nirlaba untuk memaksimalkan manfaat dari prospek dunia digital. Nah, perubahan-perubahan strategi dari strategi offline ke online atau lebih luas lagi yaitu digital sangat dipengaruhi oleh perubahan fokus pada perusahaan atau organisasi itu sendiri. Maksud dari perubahan fokus yaitu fokus pada penyesuaian perubahan itu sendiri. Misalnya pada sebuah perusahaan terjadi perubahan-perubahan yang fokus dalam skema pengiriman, publikasi, dan pemasaran yang dulunya menggunakan sistem secara konvensional, sekarang menggunakan tools digital atau berubah menjadi teknologi digital. Seperti itu. Pentingnya menggunakan strategi digital marketing pada bisnis. Strategi digital marketing telah membuat kemajuan besar pada bisnis dan industri selama lebih dari 2 dekade. Tetapi yang mengejutkan adalah para pemimpin bisnis masih berjuang untuk menemukan cara untuk mengidentifikasi potensi, mengoptimalkan peluang, dan mengimplementasikannya. Banyak perusahaan telah memulai melakukan transformasi digital tanpa memahami bahwa pendorong utama dari bisnis digital pada dasarnya berbeda dari perusahaan tradisional. Mereka akhirnya menerapkan strategi marketing lama dan prinsip-prinsip usang pada program digital mereka, yang menghasilkan kegagalan dan rencana bisnis yang tak tercapai. Definisi luas dari transformasi strategi digital marketing dapat dilihat sebagai integrasi teknologi pemasaran digital dengan proses untuk meningkatkan kinerja atau jangkauan bisnis. Namun, pendekatan yang lebih progresif untuk transformasi digital marketing adalah dengan menggunakan teknologi untuk berdampak pada 3 bidang bisnis ini. Yang pertama adalah eksternal atau berfokus pada pelanggan dengan pandangan untuk menggunakan strategi digital marketing untuk memberikan dampak positif pada pengalaman pelanggan dan berpotensi mengubah seluruh siklus kehidupan pelanggan bisnis. Kemudian, yang kedua adalah secara eksternal atau operasional, di mana strategi ini berdampak pada operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan berpotensi struktur bisnis. Kemudian, yang ketiga, secara holistik, di mana setiap fungsi dan seluruh segmen bisnis berpengaruh, seringkali mengarah pada munculnya model bisnis yang sepenuhnya baru. Kemudian, tempat terbaik untuk memulai strategi digital marketing adalah pertama-tama memahami kemana arah industri Anda, kemudian mengembangkan pandangan jangka panjang peran dan tempat perusahaan Anda di masa depan digital itu. Kemudian, rencanakan strategi digital marketing Anda dengan batu loncatan jangka pendek. Nah, ini akan memungkinkan Anda untuk merencanakan jalan menuju pencapaian segala visi dengan sukses, sambil tetap menjaga rencana bisnis secara efisien. Kemudian kita masuk pada pentingnya transformasi digital bisnis. Transformasi digital tidak hanya untuk perusahaan besar, bahkan bisnis menengah mulai merasakan tekanan untuk berkembang. Namun tentunya ini membawa sejumlah tantangan ya. Tantangan utama peranan transformasi digital dalam bisnis adalah kurangnya keterampilan atau pelatihan yang tidak memadai, diikuti oleh tantangan
TI atau infrastruktur, ketergantungan terhadap proses sebelumnya, dan kurangnya investasi dalam hal digital. Kemudian, hambatan. Hambatan untuk mengadopsi digital marketing ini adalah seperti urgensi, kemudian komunikasi dan manajemen proyek, penerimaan staf, dan kepemimpinan atau visi. Terlepas dari banyaknya tantangan, ada baiknya membangun digital ke dalam strategi bisnis Anda. Transformasi akan membawa bisnis yang menerapkan strategi digital yang fokus secara efektif menjangkau dan terlibat dengan pelanggan mereka, memperoleh keunggulan kompetitif melalui diversifikasi aliran pendapatan mereka, meningkatkan laba, dan memengaruhi sistem TI yang kuno. Semua ini memiliki pengembalian atas investasi atau ROI yang dapat diverifikasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai membangun strategi digital marketing pada bisnis. Strategi marketing memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan alat pemasaran digital mereka secara lebih efektif. Memahami kondisi digital bisnis saat ini, arah perkembangan industri, dan peran apa yang harus dimainkan dalam konteks digital ini akan mengarah pada pemetaan pemasaran, seperti apa jalan ke depan yang akan terlihat agar strategi marketing bisnis berjalan secara efektif dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian, dalam membangun strategi digital marketing dalam bisnis, survei terbaru McKinsey terhadap 1.542 eksekutif tingkat C di seluruh spektrum industri dan ukuran bisnis menemukan keempat bidang ini memengaruhi seberapa sukses perusahaan mendekati strategi digital. Di antaranya, yang pertama adalah berkelanjutan, yang kedua gunakan platform digital, yang ketiga dan keempat adalah gabungkan dan dapatkan. Untuk yang pertama, berkelanjutan. Strategi digital berhasil berdasarkan praktik strategi digital marketing yang berkelanjutan. Ini akan membuka peluang penggerak pertama. Semakin mudah perusahaan beradaptasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan merevisi strategi digital marketing, semakin besar pula peluang perusahaan untuk mendapatkan trafik yang potensial, sumber keuntungan ekonomi yang signifikan. Kemudian yang kedua, gunakan platform digital. Menggunakan platform digital di sini adalah dengan kita meningkatkan pengetahuan dan mengadopsi digitalisasi di seluruh divisi perusahaan. Memanfaatkan juga platform digital dan kemampuan untuk memperluas ekosistem bisnis. Gunakan platform digital ini untuk berinovasi dengan strategi marketing terbaru dan menggali data lebih jauh. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu gabungkan dan dapatkan. Memanfaatkan pengetahuan dan cari pengetahuan baru untuk membangun strategi marketing digital baru ke dalam bisnis. Berinvestasilah lebih agresif daripada pesaing perusahaan. Kerangka kerja yang berguna untuk menentukan apakah transformasi melengkapi proses bisnis utama perusahaan saat ini adalah matriks perubahan, alat yang dikembangkan oleh Brand Jolfon dan kawan-kawan. Matriks ini memungkinkan perusahaan untuk memasukkan ide untuk bisnis perusahaan dan membantu mengkritisi transformasi digital yang diusulkan, seperti menggabungkan kecerdasan buatan atau AI pada kegiatan pemasaran, otomatisasi pengambilan data, dan sebagainya. Dan nanti pada akhirnya akan mengungkapkan apakah platform digital ini akan membantu perusahaan atau malah akan merugikan perusahaan. Kemudian, seperti banyak transformasi proses bisnis, banyak komponen sistem baru berinteraksi satu sama lain yang dapat membuatnya rumit untuk mengimplementasikan secara terpisah. Matriks ini membantu menentukan kelayakan dari perubahan yang diajukan, kecepatan eksekusi yang ideal dari perubahan, urutan perubahan yang optimal, dan dapat membantu memastikan implementasi dari perubahan ini dengan sukses dalam bisnis. Setelah kita sebagai pelaku bisnis telah siap meluncurkan dan mempercepat proses transformasi digital pada bisnis kita, maka tahap selanjutnya yaitu kita harus memahami tahapan dalam implementasi strategi digital marketing.
Nah, karena dengan memahami tahapan tersebut akan dapat mempertahankan keuntungan bisnis kita secara berkesinambungan. Ada 3 tahap dalam implementasi strategi digital marketing. Yang pertama yaitu menentukan nilai. Untuk menentukan strategi apa yang cocok yang digunakan untuk melakukan digital marketing yaitu dengan cara menilai, mengidentifikasikan target sasaran yang ingin dituju agar dapat memahami kemauan dari masyarakat dan dapat merubah masyarakat agar menjadi konsumen dari produk kita. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, kita jadi tahu sosial media apa sih yang cocok dan konten apa yang cocok dengan target sasaran yang ingin kita tuju. Yang kedua, ada peluncuran dan akselerasi. Mungkin bagi pebisnis itu yang lebih mudah adalah meluncurkan ataupun mengimplementasikan strategi digital pada bisnisnya. Namun yang sulit itu adalah mempertahankan momentum dan selalu berinovasi pada bisnisnya agar bisnisnya tetap unggul di pasaran. Nah, biasanya bagi pembisnis itu memerlukan Chief Digital Officer atau CDO yang berbakat untuk menjalankan dan merencanakan strategi digital marketing tersebut, yaitu agar tetap selalu berinovasi dan selalu mempertahankan momentum yang ada. Yang ketiga, ada peningkatan. Strategi yang sudah dibuat harus kita tingkatkan dan harus kita kembangkan agar terwujudnya kemajuan pada bisnis kita. Usahakanlah untuk melakukan digital marketing tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan di awal. Karena strategi yang dibuat tersebut dapat membantu dalam proses digital marketing yang sesuai dan dapat mencapai target yang telah ditentukan di awal. Transformasi digital dapat mempengaruhi model bisnis dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama, bahwa peningkatan ke model bisnis yang ada. Digitalisasi produk dan layanan dapat menyebabkan optimalisasi dan peningkatan biaya di seluruh bisnis. Yang kedua, transformasikan model bisnis yang ada. Melalui adopsi proses digital yang memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik berkat adanya industri 4.0, big data, dan artificial intelligence, hal tersebut dapat menyebabkan konfigurasi model yang ada dan memperluas penawaran bisnis yang telah ada. Yang ketiga, lihat pengembangan model bisnis baru. Membawa tren digital ke dalam bisnis dapat menghasilkan transformasi prosesi nilai dan model operasi melalui pengenalan produk dan layanan serta adanya penghapusan sistem lama. Kemudian, selanjutnya ada kasus. Kasus yang pertama, Gojek merupakan perusahaan penyedia layanan jasa transportasi yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek. Perusahaan transportasi seperti Gojek membutuhkan pembuatan keputusan desain yang tepat bagi infrastruktur e-bisnis. Karena infrastruktur e-bisnis penting bagi banyak fungsi bisnis. Daya saing perusahaan tergantung pada fleksibilitas infrastruktur e-bisnis, karena infrastruktur tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proses bisnis dan aplikasi baru secara cepat. Fleksibilitas infrastruktur tersebut memberikan dampak strategis pada arah bisnis perusahaan dan dapat memperluas implementasi aplikasi bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur bisnis dapat semakin meningkatkan keterkaitan antara strategi teknologi informasi dan strategi perusahaan. Kemudian selanjutnya kasus yang kedua, perusahaan startup perlu menyiapkan transformasi teknologi yang lebih canggih dan lebih mumpuni untuk menangani pertumbuhan pengguna yang meningkat. Salah satunya perusahaan Tokopedia mulai menggunakan Nutanix untuk mengatasi tantangan lonjakan pengguna. Solusi yang digunakan antara lain dengan menggunakan Virtual Desktop Infrastructure atau VDI untuk mengatasi adanya lonjakan yang menggunakan aplikasi Tokopedia. Dalam mentransformasikan teknologi itu penting bagi perusahaan startup seperti Tokopedia agar menjaga kestabilan yang nantinya akan berimbas pada kualitas layanan penggunanya.